Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul Testimoni Dunia. Kalau di dunia ini ada barang bagus dan dibuktikan oleh orang-orang melalui testimoni, melalui kesaksian bahwa barang itu bagus, maka banyak orang akan berusaha memperoleh dan memilikinya. Ya, kemudian barang itu menjadi mahal, apalagi kalau sudah mulai langka. Demikian juga dalam masa pandemi ini. Ya, jika ada obat yang dinyatakan paling ampuh untuk mematikan virus COVID-19, maka obat tersebut menjadi barang rebutan, ya, dan akhirnya langka. Sehingga tidak mengherankan kalau harga obat tersebut bisa dijual berkali lipat. Namun orang tetap bersedia membelinya. Kalau stok di Indonesia habis, orang mencarinya di luar negeri. Karena barang itu dianggap atau dipercayai bagus dan dibuktikan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai pengalaman menggunakan obat tersebut. Jika obat atau barang tertentu, apakah itu kendaraan, jam tangan, tas, perkakas yang lain, dikenal sebagai baik, bagus, ada testimoni, maka barang tersebut akan dicari orang dan diusahakan untuk dimiliki dengan harga berapapun. Saudara-saudara, bagaimana dengan Tuhan? Ironis, di akhir zaman ini orang semakin tidak mencari Tuhan. Hal ini tidak mengherankan, sebab Alkitab sendiri telah memberi kesaksian bahwa pada hari akhir Tuhan makin tidak dicari dan surga makin tidak dirindukan. Ibarat barang, Tuhan dan kerajaannya telah menjadi murah, tidak dicari, tidak dibutuhkan, tidak ada kesaksian atau testimoni yang jelas bahwa barang itu bagus. Ironis sekali, ya. Inilah yang membuat banyak orang menjadi murtad. Banyak orang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang meninggalkan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 pasal 13 ayat 14 dan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Dan banyak lagi ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa dunia sebelum berakhir akan menjadi semakin jahat. Itulah yang disebut semangat nihilistik atau nihil. Tidak perlu ada, ya. Negara barat yang dahulu mengirimkan utusan-utusan Injil ke Asia, ke timur, ya, termasuk ke Indonesia, sekarang menjadi masyarakat yang nihilistik. Saudara-saudara, memang mereka berusaha menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjadi orang-orang humanis, orang-orang yang menghargai hak manusia atau human rights. Tetapi Allah tereliminasi dan terbuang karena sudah dianggap bukan barang bagus, bukan sesuatu yang berguna, ya. Inilah pengaruh jahat yang mempengaruhi banyak orang, dan juga sedikit banyak orang mempengaruhi orang percaya. Bahkan teolog, pendeta, aktivis gereja pun tidak sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu berharga. Apa buktinya? Buktinya mereka masih menaruh kebahagiaan pada hal lain, masih menaruh penghargaan kepada orang lain, dan menganggap bahwa barang itu yang melengkapi hidup, dan tanpa barang itu hidupnya menjadi kurang utuh. Saudara-saudara, kalau Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, berarti kita harus yakin bahwa satu-satunya Tuhan yang dapat melindungi kita, satu-satunya Tuhan yang dapat menaungi kita, satu-satunya Tuhan yang sungguh-sungguh dapat menjadi kebahagiaan dan sukacita kita itu hanya Tuhan, ya. Masalahnya Tuhan tidak kelihatan, ya, dan tidak ada testimoni bahwa ikut Tuhan itu membahagiakan.
Apalagi kalau kita melihat apalagi kalau melihat rohaniawan pun ternyata melakukan pelanggaran moral. Apakah soal uang, soal seks, atau soal-soal yang lain. Dan itu mengisyaratkan bahwa Tuhan yang dipercayai rohaniawan ini tidak membahagiakan atau kurang membahagiakan. Mengerikan, ya. Kita bersyukur karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita disadarkan atas kesalahan yang kita lakukan, kemerosotan, kemunduran kerohanian kita, ya. Dan kita tentu dipanggil untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Maka kita harus berbalik kepada Tuhan, tidak berbalik kepada yang lain. Tuhan bukan hanya berguna dan bermanfaat untuk menolong di kala susah, melainkan Dia segalanya dalam hidup kita. Tidak ada yang kita butuhkan selain Tuhan. Sebenarnya begitu, ya. Itulah sebabnya pemazmur bisa mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Kiranya kita melihat kehausan akan Allah, kehausan yang kuat akan Dia, ya. Jangan melihat testimoni dunia, ya. Dunia melengkapi, ya. Dan kita tidak boleh melihat testimoni dunia, walaupun tidak diucapkan, tetapi testimoni itu mengisyaratkan bahwa dunia membahagiakan, dunia melengkapi, dunia menyempurnakan sukacita hidup. Dan itu menyesatkan. Itulah cara iblis membinasakan manusia. Kita percaya bahwa hanya ada satu Allah yang benar, satu Allah yang hidup, Elohim, Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah Israel, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang bisa melindungi kita bukan hanya di bumi, melainkan selama-lamanya di surga. Jangan khawatir keadaan kita yang malang di bumi. Asalkan Tuhan berkenan, semua yang kita alami Tuhan jadikan untuk menyempurnakan kita. Dan pada akhirnya kita akan melihat kehidupan di langit baru, bumi baru. Setiap kita harus mengambil keputusan percaya kepada Allah Bapa dan mengikut jalan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.